Selamat datang di podcast Pojok Sehat, ruang ngobrol santai dan penuh manfaat bersama klinik dokter kita. Cuaca hari ini kan lagi nggak tentu ya, kadang panas, kadang hujan, kadang juga kering banget. Nah ini nih yang bikin imun kita tuh gampang banget drop gitu. Tapi tenang, hari ini bersama saya Perawat Fatri, kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, Dokter Ai. Dokter Ai ini luar biasa ya, sudah meluangkan waktu ke sini. Kita akan bahas tips gitu agar imun kita tetap kuat. Assalamualaikum Dokter Ai. Waalaikumsalam Teh Pacis. Senang sekali bisa hadir kembali bersama sahabat kita semua. Iya dok. Kenapa sih kalau musim pancaroba kayak gini, cuaca yang nggak beraturan, kita tuh gampang banget sih sakit? Ya seperti kita tahu ya Teh ya, kalau musim pancaroba kan si suhu tuh berubah ekstrim gitu, yang misal tadinya panas bisa tiba-tiba hujan, atau misal hujan tiba-tiba panas. Nah kondisi perubahan suhu yang drastis seperti ini, itu yang bisa menurunkan kekebalan tubuh kita. Jika kekebalan tubuh kita turun, maka kita akan mudah terkena infeksi seperti virus ataupun bakteri. Makanya kenapa kalau misal musim pancaroba seperti sekarang ini, banyak yang suka mengeluhkan adanya demam, atau batuk, atau pilek, ataupun nyeri tenggorokan, dan juga keluhan yang lain-lainnya kayak gitu. Terutama sih yang tersering adalah ispa Teh di musim pancaroba seperti ini. Oke, jadi sebenarnya bukan tentang kehujanan aja ya ini tuh. Iya Teh, seperti yang kita tahu musim pancaroba kan cuaca tidak menentu ya. Kadang misal hujan, kadang tiba-tiba panas. Nah kondisi yang seperti ini, yang perubahan suhu drastis ini menyebabkan kekebalan tubuh kita itu jadi cepat menurun. Dengan penurunan kekebalan tubuh kita, makanya tubuh kita mudah terkena infeksi virus maupun bakteri. Seperti kita tahu mungkin banyak yang mengeluhkan adanya gejala demam ataupun batuk atau pilek dan juga nyeri tenggorokan, dan kemungkinan besar memang ispa yang banyak timbul di musim pancaroba ini Teh. Jadi karena kekebalan tubuh, jadi bukan karena kehujanan banget sebenarnya. Ya betul, sebetulnya bukan karena kehujanan, tapi memang perubahan cuaca yang ekstrim ini yang bikin kekebalan tubuh kita yang menurun. Oke. Nah, sahabat kita pasti penasaran kan, gimana sih caranya biar kita bisa jaga imun kita tetap fit? Sebetulnya tidak perlu susah-susah ya para sahabat. Nah sebetulnya ada beberapa hal sederhana yang memang bisa kita rutinkan, kita biasakan untuk menjaga agar daya tahan tubuh kita tidak gampang turun. Nah yang pertama itu biasakan kita minum air putih yang cukup dalam sehari itu. Seperti mungkin para sahabat tahu, kan dianjurkan dalam sehari itu untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Yang kedua adalah menjaga konsumsi yang kita makan, yaitu makanan yang bergizi seimbang. Yang dimaksud makanan gizi seimbang itu berarti yang memang kebutuhan untuk kalorinya atau karbohidratnya, protein, lemak maupun vitamin dan mineralnya dan juga serat itu terpenuhi. Kemudian juga yang ketiga, kita perlu memperhatikan istirahat kita. Jangan sampai misal kurang istirahat atau begadang, itu juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita turun. Yang keempat itu biasakan kita berolahraga. Misal kalau menurut WHO atau Kemenkes, untuk olahraga ini dalam 1 minggu itu diharapkan 150 menit ya, terbagi dalam mungkin 3 atau 5 kali. Jadi mungkin mudahnya mah 30 menit sehari, misal kita jalan pagi atau jogging. Nah yang kelima, hindari itu stres. Bagaimana caranya kita mengelola stres supaya tidak menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Kan seperti yang kita tahu ya, kalau misal stres itu hormon kortisol kita meningkat. Selain itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Makanya kenapa yang stres itu bisa timbul sakit GERD dan lain-lain. Kemudian yang keenam juga, kita hindari alkohol ataupun seperti merokok. Mungkin mah kalau yang muslimah sih mungkin nggak minum alkohol ya, tapi masih banyak bapak-bapak di luaran yang merokok, memang sebaiknya dihindarkan. Kemudian yang terakhir adalah
bisa vaksinasi ataupun memang minum suplemen yang bisa menguatkan daya tahan tubuh kita seperti mungkin vitamin D3 ataupun multivitamin lainnya. Seperti itu Teh Pacis. Wah, Masya Allah ya. Nah, jangan lupa ya sahabat kita, tips-tips yang tadi dari Dokter Ai itu banyak ya gitu ya, tapi luar biasa, itu kita ingat dan kita lakukan gitu ya. Jadi di samping tadi secara fisik, terus kita juga tetap berolahraga, tidur yang cukup ya, istirahat yang Betul. cukup. Yang pastinya hormon kortisol kita jadi tidak meningkat ya, sahabat kita. Oke sahabat kita, sekarang waktunya kita games, kita kuis jawab cepat ya. Saya sebutkan 3 pertanyaan, 3 aktivitas. Nanti Dokter Ai menjawab itu penambah imun atau pengurang imun. Oke, Siap, Teh. jawabnya cepat. Oke, 1, begadang nonton drama Korea. Nurunin imun, Oke, jalan kaki 30 menit per hari. naikin imun. Ngopi 4 gelas sambil stres bekerja. Tentu saja nurunin imun banget. Wah, seru banget ya. Jadi kita makin paham bahwa sebenarnya imun itu berawal dari kebiasaan kita, mau kita naikin imun atau kita nurunin imun gitu. Nah, sobat kita, buat kamu yang ingin cek kesehatan secara menyeluruh, untuk kamu mau konsultasi secara langsung biar bisa ningkatin imun, klinik dokter kita punya berbagai layanan yang bisa bantu sahabat kita. Nah dok, sebelum ditutup nih, ada closing statement nggak untuk sahabat kita? Baik sahabat kita, kadang mungkin kita suka melupakan ya masalah imunitas kita. Jadi jangan sampai kita tunggu sakit baru kita peduli terhadap kekebalan tubuh kita. Lebih baik memang dijaga agar daya tahan tubuh kita tetap baik ya. Di antaranya dengan memulai hidup sehat, yaitu dengan kurangin begadang, udah gitu jaga makanan dan juga minum air putih yang cukup. Ya para sahabat, kadang kan kita suka menyepelekannya masalah imun kita, nggak peduli terhadap daya tahan tubuh kita. Di saat kita sakit baru kita merasakan, oh ternyata kemarin-kemarin kita kurang menjaga daya tahan tubuh. Di saat cuaca yang seperti ini baru kita merasakan, oh ternyata selama ini gaya hidup kita itu kurang sehat. Nah sebaiknya tidak seperti itu ya. Dari sekarang mulai kita terapkan pola hidup sehat, kemudian juga makan makanan yang bergizi seimbang, juga minum air putih yang cukup, hindari stres, jangan begadang, dan juga bila ada keluhan silahkan konsultasi ke tenaga medis yang terdekat. Sahabat bisa datang ke klinik dokter kita untuk mendapatkan pertolongan medis. Terima kasih banyak Dokter Ai atas semua ilmunya ya untuk hari ini. Jangan lupa tonton episode podcast Pojok Sehat lainnya di channel YouTube Klinik Dokter Kita. Yuk periksa diri Anda dan keluarga Anda ke klinik dokter kita untuk mendapatkan layanan yang aman, cepat, dan terpercaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.